Dan yang kami hormati pula ini ada beberapa kolega yang kebetulan ikut juga, karena ini saya share ke publik ya. Ada MBS Pleret Bantul, ada juga ini ada Mas Moko ini kepala sekolah hebat luar biasa ini SMP Muhammadiyah yang bisa tembus di papan atas 100 besar sekolah terbaik nasional. Pak Mukti. Kemudian juga ada juga rekan kami kepala sekolah MTS Muhammadiyah PP Bantul. Kemudian juga ada rekan kami ini dari Muara Bungo Jambi, dulu pernah iya ada ini ada MBS Pleret Bantul. Di Jogja kuliah S1 S2 ini Mas Dede dulu pernah bergabung juga di SMP Muhammadiyah di Sleman. Bapak Ibu dan tentunya teman-teman hadir SMP Muhammadiyah 1 Kebumen yang insya Allah kalau dari angkanya 1, insya Allah juga angka ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa setelah kita sharing pada kesempatan kali ini betul SMP Muhammadiyah 1 Kebumen ini bisa menjadi SMP Muhammadiyah 1 ya yang terbaik di Kebumen. Ya, sama-sama sekolah Muhammadiyah lainnya. Pikniknya banyak jadi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Banyak, memang banyak pengalaman. Saya mohon dibantu oleh admin ini biar enak suasananya, mungkin yang lain di unmute dulu ya. Nanti kita bisa sharing juga. Tolong yang lain di unmute dulu, Bapak-bapak. Kita dengarkan dulu fokus. Maaf. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu, tapi nun sewu sebelum itu saya berharap apa yang saya sampaikan ini sifatnya sharing ya. Jadi tadi menurut saya Pak Imam saya hanya pernah punya pengalaman sedikit saja, sehingga saya ingin berbagi pada teman-teman. Saya juga sedang belajar dan sejatinya saya juga sedang belajar juga dengan teman-teman SMP Muhammadiyah 1 Kebumen dan semuanya. Kebetulan disertasi saya di manajemen pendidikan UNY ini mengangkat tentang model manajemen perubahan sekolah Muhammadiyah. Harapannya agar kita punya prototipe bagaimana kita membesarkan, menghidupkan, mengembangkan sekolah Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Nanti moga-moga ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pada siang hari ini kita bersama-sama sharing tentang transformasi sekolah Muhammadiyah unggul ya. Sekolah Muhammadiyah kita ini onboardnya dicita-citakan memang menjadi sekolah Muhammadiyah unggul. Kenapa? Karena memang kita mempelopori yang namanya sekolah Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Di mana Kiai Jamal Dahlan ketika itu melampaui zaman pikirnya. Kalau kita lihat tanda di majelis sidasmen Muhammadiyah kita itu kan meja dan kursi. Kalau konteksnya saat ini mungkin meja dan kursi itu hal biasa. Bahkan mungkin sekarang meja dan kursi sudah bertransformasi ya, meja dan kursi sedemikian rupa. Bahkan sekarang Zoom atau pandemi ini meja kursinya ya berubah menjadi Zoom pada kesempatan kali ini, diantaranya seperti itu. Tapi bagaimana ketika itu Kiai Jamal Dahlan bahkan beberapa tahun sebelum Muhammadiyah didirikan di 1912, sekolah Muhammadiyah sudah mulai dirintis terlebih dahulu. Ya, jadi oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi Kiai Jamal Dahlan mencoba mendorong ketika itu konsep sekolah yang unggul dan berkemajuan. Bahkan pernah ketika zaman itu kita sudah menggagas yang namanya standar school Muhammadiyah, atau ya mungkin kalau sekarang ya sekolah unggulan itu. Jadi sekolah yang terstandar, dan sekarang sekolah tersebut masih ada di Yogyakarta dan
almarhum Allah yarham Pak Malik Fajar itu merupakan salah satu alumnus dari Standard School Muhammadiyah tersebut. 1 tahun sebelum 8 bulan sebelum beliau wafat, saya pernah mendampingi Prof Malik Fajar menghadiri 101 tahun sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Nanti kita akan sampaikan di diskusi kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur pernah diberi kesempatan setelah lulus di S1 PAI IAIN Sunan Kalijaga, PAI, itu kami menjadi guru di SMP Muhammadiyah 3 Depok selama 6 tahun. Kemudian kecelakaan sejarah ini menjadi kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Depok Sleman yang tadi sudah diceritakan oleh Sekretaris PDM. Sekolah itu dulu nyaris hampir kolaps, hampir tutup, siswa tinggal 8. Ya, tidak ada lagi yang mau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut. Alhamdulillah perlahan demi perlahan walaupun dengan penuh perjuangan kemudian di tahun 2019 Halo Mas Robi. Mas Ibnu. Tolong Mas Alpendi itu di mute dulu. Pak Ibnu. Prasetyo tolong di mute dulu nggih. Nggih, sampun silakan. Ya, baik, ini ada teman saya nih Mas Alpendi, teman kolega di S3 pendidikan. Baik, saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian saya 2019 yang lalu saya sudah mencukupkan diri dan diminta oleh Pak Ketua Umum di PP Muhammadiyah, dan ketika di perpanjangan di Dasm PP Muhammadiyah saya diminta untuk membantu di Dasm PP Muhammadiyah, dan kebetulan sekarang juga menjadi tim pengembang di organisasi profesi guru Kemendikbud. Kita mengawal agar organisasi profesi guru ini on the track and on the roll ya, karena kementerian kita sekarang sudah mulai banyak berubah sehingga memang perlu kita kawal. Kalau tidak salah kemarin juga PDM Kebumen menyelenggarakan diskusi tentang peta jalan ya, mengundang Mas Alfa, sekretaris Dasm PP. Kebetulan saya sebelum mengakhiri sebagai kepala sekolah, alhamdulillah di tahun 2018 saya diberi kesempatan menjadi kepala sekolah inisiatif, kemudian sempat belajar ke Cina 23 hari, dan 1 bulan sebelum mengakhiri di bulan Agustus 2019 ikut lomba di Best Practice Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Terbaik Nasional. Alhamdulillah diberi kesempatan menjadi yang terbaik bersama SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro Lampung dan SMP Negeri 2 Pakem Yogyakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan di awal, sedari awal sekolah Muhammadiyah unggul dan berkemajuan. Kemudian kalau secara teori sebenarnya ada 5 grade ya, 5 tingkatan sekolah Muhammadiyah itu, atau sekolah teori manajemen pendidikan sekolah. Itu ada tingkatan bad, good, better, kemudian outstanding. Tapi ini saya ambil yang positif saja, good, better, dan outstanding. Masing-masing punya ciri. Good itu sekolahnya ada, sekolahnya jalan, tapi memang jalannya alon-alon waktu kelakon. Jadi ya yang penting jalan. Muridnya ada, gurunya juga ada. Tapi ada dan tiada itu ya sama seperti yang lain. Dia tidak punya nilai keunggulan, dia tidak punya greget begitu ya. Dia tidak punya nilai beda dengan sekolah pada umumnya. Nah, kemudian grade yang kedua better. Dia sekolahnya tidak hanya ada, tapi dia juga sudah mulai punya diferensiasi atau punya daya beda dengan sekolah Muhammadiyah yang lain. Dan sekolah yang kategori better ini dia sudah mulai punya bargaining position dengan sekolah yang lain, tapi memang
dia masih proses ya. Mungkin kalau saya katakan ini sekolah potensial untuk maju dan berkembang. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang istimewa, ini adalah sekolah outstanding. Outstanding ini dia tidak hanya baik, tapi dia juga menjadi sekolah yang punya nilai posisi yang bahkan mungkin di atas rata-rata sekolah pada umumnya. Cirinya mudah. Sekolah ini, outstanding ini, dikala yang lain masih buka pendaftaran, sekolah outstanding ini dia sudah tidak terima lagi murid. Dia bahkan mungkin sudah inden 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Bahkan dia punya follower yang begitu sangat fanatik terhadap sekolah ini. Dan outstanding ini tidak selalu melulu sekolah dalam kategori akademik ya. Jadi sekarang sudah mulai bergeser. Jadi kalau kita masih mengejar akademik itu sudah salah besar dalam mengelola sekolah ya. Karena sekarang sekolah yang terbaik adalah sekolah yang punya nilai diferensiasi, dia punya nilai daya beda, sekalipun non-akademik, tapi dia punya prestasi yang sungguh luar biasa. Syukur dia punya prestasi akademik yang monumental, ini SMP PK diantaranya yang luar biasa ini. Satu-satunya sekolah Muhammadiyah yang ada di peringkat, pernah ranking 23 nasional, terakhir itu kalau nggak salah, 18, terus terakhir kalau nggak salah, hampir 30-an ya, tapi luar biasa ini PK ini. UN-nya 5 tahun waktu masih ada zaman ujian nasional ini selalu terbaik. Kemarin juga cukup luar biasa di ruang guru itu juara ya siswanya. Saya mengikuti perkembangan SMP PK Kota Barat belum lama, usianya masih sekitar 10 tahunan, tapi punya nilai diferensiasi yang sangat luar biasa. Ini mungkin kategori outstanding dan memang tidak banyak. Tapi insya Allah kalau kita tahu cara bagaimana mengemas sekolah yang posisi good menjadi better menjadi outstanding, insya Allah semua sekolah manapun punya kesempatan untuk bisa menjadi sekolah outstanding. Nah sekarang kita bertanya dalam hati, terutama sivitas yang ada di SMP Muhammadiyah Kebumen, sebenarnya kita berada di posisi yang mana kira-kira. Nah kalau kita masih ada di good, ayo kita mulai hari ini bekerja keras, berupaya agar menjadi better. Kalau ada di better, kita berupaya untuk menjadi outstanding. Karena sebenarnya kalau berbicara mutu, berbicara improving atau kemajuan sekolah, itu tidak pernah mengenal kata tepi dan henti. Kalau teman-teman merasa puas diri, merasa begini saja sudah baik, itu sebenarnya sedang menggali kuburan. Tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris PDM, bagaimana SMP Muhammadiyah 1 Kebumen punya sejarah panjang, karena namanya 1 itu berarti lebih awal dibandingkan SMP yang lain di Kebumen. Itu pastinya menjadi terdepan. Tapi mungkin barangkali saat ini kita sedang diberi dinamika ujian untuk bisa kembali bangkit, dan tidak semua sekolah bisa bangkit dan besar kembali. SMP saya dulu tahun 80-an itu pernah menjadi sekolah yang luar biasa, muridnya hampir 600, kemudian berdiri sejak 68. Waktu saya menjadi kepala sekolah di sana, nyaris tinggal dalam keadaan sakaratul maut ya. Waktu itu PDM-nya sudah angkat tangan, sudah nyerah, hanya ranting yang gigih mempertahankan. Karena kebetulan ketua ranting di daerah kami itu ada 2 ranting Muhammadiyah di daerah mayoritas NU. Hanya 1 kampung itu yang ada SMP-nya itu adalah kampung Muhammadiyah. Dua-duanya ketua ranting di Maguwarjo Selatan dan Utara itu adalah alumnus SMP Muhammadiyah 1 Depok ketika itu. Mereka tidak rela sekolahnya tutup. Nah, alhamdulillah step by step bisa berubah, dan sekarang saya tinggalkan sudah 12 kelas dan sekarang sudah masuk di papan menengah ya. Dulu mungkin saya awal memegang SMP itu papan paling bawah, ranking 1 dari bawah, Delosor. Sekolah bengkel, sekolah yang mungkin tidak ada mungkin anak-anak itu sekolah di sekolah pilihan yang terakhir. Ketika yang lain sudah tutup, penuh, mereka tidak diterima di mana-mana, masuk ke SMP saya. Makanya saya ketika SMP Muhammadiyah Butuh Purworejo dibully, dihujat, bahkan Gubernur Jateng ketika itu mengancam untuk dibubarkan sekolah tersebut, saya yang berteriak lantang.
Karena kalau belum dibenahi, kalau belum diperbaiki, apalagi menangani anak-anak disabilitas, anak-anak istimewa. Kalau teman-teman baca bukunya Munib Khatib, di bukunya Sekolah Manusia atau manusianya sekolahnya manusia, dan buku yang satu monumental itu mengatakan kasta tertinggi sekolah adalah sekolah yang tidak menyeleksi siswa. Dia menerima apa adanya, memproses, dan tapi bukan hanya ngopeni anak bengkel, tapi menemukan bakat minat mereka dan melejitkan potensi mereka. Itu yang sangat mahal harganya. Dan makanya alhamdulillah ketika itu saya sempat dikontak Pak Gubernur untuk diajak ngopi, diajak diskusi, maksudnya biar mengklarifikasi, karena waktu itu tulisan di Facebook dan di media itu sempat heboh dan menjadi trending topik. Tidak jadi. Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu tadi dari grade ya. Nah, sekarang step perubahan. Nah, tentunya ini punya tahapan juga. Kategori perubahan sekolah itu, yang seperti sekolah saya dulu yang hampir tutup itu ya sebenarnya bisa kembali sekolah tersebut. Nah, kalau dalam konteks tadi misalkan sudah sekolahnya baik, itu ya mengembangkan, melejitkan. Nah, tinggal yang terakhir ini yang outstanding seperti SMP Muhammadiyah PK, kemudian mungkin SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, kemudian Gunung Pring, di Munti, mengupayakan agar maju dan pesat ini bisa bertahan. Dan ini yang paling jangan dipikir kalau sudah bagus itu mudah. Ini energinya bisa berkali lipat ini Mas Moko ini ya, Mas Giat Moko ini, Kepala Sekolah SMP PK. Huawei, kemudian juga merek-merek yang lain. Bawa ponsel Samsung orang-orang sana, dan gerai Samsung begitu ya. Tapi jangan salah, mereka mengembangkan, berupaya ya, mereka melakukan kalau merasa puas diri, hati-hati. Dia dua kebumen yang dipegang oleh Pak Imam Romjan, kalau tidak hati-hati juga bisa akan disambut dengan yang lain. Di Jogja sudah banyak kompetitor-kompetitor baru ya, ada Al Azhar begitu, punya branding nasional. Kalau itu mau ditembus kayak apapun, itu tidak akan pernah, apalagi kita menggunakan prinsip tarikat gerak filosofi sederhana, berbasis jamaah ya. Di Al-Quran surah 4 itu kan Allah menyukai kalau kita berjuang di Allah, di jalan Allah itu dengan yang rapat, yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Nah, kita tidak kompak, dan biasanya memang kalau sekolah bermasalah, walaupun betul ada kompetitor, wah sekolah negeri sekarang kelas besar, sekolah negeri teman-teman, seolah-olah itu menjadi kompetitor. Ibaratnya manajemen soto kalau menurut Prof Malik ya, mau digang buntu sekalipun, mau di pedalaman sekalipun, itu akan dicari orang. Saya kemarin mengajak teman-teman PPFGM itu, saya sekali ketika ngajak kuliner itu saya ajak, coba lihat itu mereka bejibun ya, antri, mau makan saja antri. Kalau sekolah kita ini kayak diibaratkan manajemen warung yang laku keras, itu luar biasa. Pak Malik itu kalau nyoto sukanya di Jogja itu dua, almarhum ya. Kalau tidak di Pak Soleh,
Yang kalau teman-teman main ke Jogja, yang di Tegarrejo itu tempatnya sederhana teman-teman. Tapi jangan salah, yang makan di situ itu mobil Alphard, mobil ya mungkin. Tapi juga ada juga orang-orang yang tidak berkendaraan juga makan di sana karena dikenal soto itu legendaris dan dia mempertahankan resep dari leluhurnya. Ada juga soto Kadipiro. Saya sempat mengkritik Pak Malik, senangnya soto yang sumuk gitu ya, karena sempit tempatnya, kecil gitu, berkeringat kalau makan di sana. Udah sotonya panas ngepul, tapi Pak Malik bilang, ini saya hayati makan soto, tapi saya tuh berpikir sekolah kita ini mestinya manajemen yang dia punya nilai makna. Nah ini yang kadang kita tidak punya bangga terhadap sekolah kita. Sederhana sebenarnya. Kalau Bapak Ibu punya putra putri, Bapak Ibu mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen, kok anaknya disekolahkan tidak di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen, itu berarti sama saja kita seperti calo. Kita ngajak orang lain untuk naik kendaraan ke Kebumen Jogja, tapi setelah orang naik, Bapak Ibu tidak ikut. Nah ini salah satu indikasi bahwa kita tidak punya kebanggaan, kita tidak punya sebuah etos bahwa sekolah kita is the best gitu ya. Beda dengan teman-teman kita yang tetangga sebelah ya Stiani, mereka begitu sangat loyalty. Mereka main di 2000 di sekolah Kabur yang sering juara Olimpiade itu, satu komplek ada SMP, SMA begitu. Saya tanya kepala sekolahnya di 3 jenjang tersebut, berapa persentasenya dari SD meneruskan ke SMP BPK Penabur, dari SMP BPK Penabur ke SMA BPK Penabur, rata-rata itu 80% Bapak Ibu. Jadi mereka ketika masuk ke perguruan BPK Penabur, mereka itu sudah dibentuk mindset orang tuanya, kebanggaan mereka sekolah di BPK Penabur. Dan luar biasa Bapak Ibu, yang juara Olimpiade di SMA Muhammadiyah BPK Penabur adalah anak-anak yang dulunya SD-nya di BPK Penabur, SMP-nya di BPK Penabur. Ini rupanya yang sedang digalakkan oleh teman-teman di BPK Kota Barat Surakarta. Mereka membentuk dari SD, kemudian ke SMP, ke SMA. Walaupun tidak mudah ya menggiring dari SD ke SMP-nya, mungkin lumayan agak banyak, SMP ke SMA-nya ini sedang pertaruhan. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita harus berjamaah Bapak Ibu. Kita tidak bisa tidak. Makanya saya setuju sama Mas Imam Romjan. Tidak ada lagi polarisasi bahwa SMP Muhammadiyah 1 Kebumen dengan 2 Kebumen itu bersaing, tidak ada. Justru kita harus saling berfastabiqul khairat, tapi tidak bersaing, tapi berkolaborasi, bersinergi. Yang saya lakukan juga di SMP Muhammadiyah 1, 2, 3 Depok dan 1 Depok. Karena saya juga dulu pernah menjadi guru di 3 Depok. Saya juga pernah menjadi PLT di SMP Muhammadiyah 2 Depok walaupun hanya 23 hari, sehingga saya selalu bergandengan tangan, saling kontak-mengontak. Sana sudah berapanya? Oh ya, berarti sana sudah full, kita masih harus berjuang. Kita saling tepo seliro. Akhirnya apa yang terjadi? SMP Muhammadiyah 1, 2, dan 3 Depok ini semuanya 12 kelas. Walaupun kita berada di 18 sekolah negeri dan swasta, dan itu gede-gede semua Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan kayak apa sport jantung kepala sekolahnya. Tapi kita komitmen saja, kita percaya saja. Apalagi persyarikatannya itu support. Kita bikin iklan bareng, kita bikin gebrakan bersama, kita tidak saling bersaing, kita masing-masing punya passion yang berbeda. Satu passion berkarakter berbudaya, kemudian 2 Depok sekolah yang mengembangkan sekolah adiwiyata atau ekologi begitu, dan akademiknya juga moncer begitu. Yang 3 Depok dia spesialisasinya prestasi internasionalnya dan robotiknya, sehingga kita saling padu membantu, bahu membahu, kita kepung Depok dan sekitarnya, karena sekarang walaupun zonasi ya, tapi spasial itu tidak menghalangi satu sama lain, kita berkolaborasi. Itu dan kunci utama sekolah Muhammadiyah unggul itu ada 6 kalau saya merumuskan, menyimpulkan. Pertama, kepercayaan. Kalau sekolah kita sudah mendapat kepercayaan, orang tua itu mau bayar berapapun itu mudah, gampang. Karena apa? Dasarnya kepercayaan. Kepercayaan ini bermacam-macam. Galilah kepercayaan orang tua. Kalau anak kita itu adalah
merupakan saudaranya atau mungkin dulunya bapaknya alumni SMP kita, kemudian tetangganya anak kita yang dulu pernah sekolah di kita, itu punya kepercayaan. Jadi kami sering melakukan survei asal anak ini sekolah di tempat kita, bagaimana mereka mengenal SMP kita. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita mau menggarap anak-anak yang sudah merasakan pelayanan kita, itu nggak usah kita pasang baliho besar-besaran, kita tidak usah pakai iklan yang bombastis, cukup dengan anak-anak kita yang sudah merasakan pelayanan, mereka akan gede. Ayo sekolah Muhammadiyah 1, aku mati, kepala sekolah prestasinya luar biasa. Pokoknya di mana sekolah di SMP Muhammadiyah Kebumen ini, iklan yang sangat ampuh Bapak Ibu sekalian. Tapi sebaliknya, sekolah di SMP Muhammadiyah Kebumen, gurunya sering kosong, dan sebagainya misalkan. Tapi itu bukan kreativitas kita. Itu kita jaga. Dan itu insya Allah akan mempertahankan eksistensi kemajuan, keunggulan sekolah kita. Yang kedua, harus punya nilai daya tawar inovasi di kita lain. Ambil branding yang dimiliki. Kalaupun sama-sama robotik, tapi dibikin robotik khas ala SMP. Tafisnya apa yang membedakan satu sama lain. Jadi harus kita gali. Ini memang butuh kerja keras, menggali potensi kita miliki. Kemudian passion, kita punya passion yang bisa menjadi nilai yang khusus ya. Kayak teman-teman di PK, misalkan program khusus, dia punya branding apa misalkan. Kalau saya dulu baca, ini ada satu buku yang saya dikasih oleh Pak Ali dan saya menulis Kapurus Pendidikan Muhammadiyah. Ya awalnya dia PK itu kumpul, gurunya diajak bicara, menganalisis, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, apa yang kurang. Kemudian mereka ya mungkin prinsip continuous progressive improvement itu, dan akhirnya luar biasa mereka melejit. Kemudian dia belajar di sana sekolahnya kayak apa. Saya masih ingat Mas Moko itu ketika dia ingin bertengger di UN terbaik di Jawa Tengah, dia belajar SMP 5 Magelang, dia belajar SMP the best di Jawa Tengah. Gurunya dimagangkan seperti ATM. Alhamdulillah mereka akhirnya oke, kalau begitu saya akan membuat resep ala PK seperti ini. Karena itu ya sekolah hebat itu punya kultur. Kultur itu kultur itu dibentuk, disepakati, upayakan, dan dientahkan secara harus rumah, nggak bisa instan tuh nggak bisa. Semua itu harus dibentuk. Cina membangun kulturnya itu puluhan tahun, sehingga akhirnya mereka punya mungkin kalau saya lihat walaupun mereka negara komunis, tapi mereka punya kultur pendidikan karakter the best. Karena mereka punya ajaran yang sangat luar biasa. Sebenarnya ajaran kita lebih luar biasa. Hanya memang kita yang tidak komit ya dengan ajaran kita sendiri. Nah, yang berikutnya yang keempat, jangan lupakan teamwork, SDM, kolaborasi, sinergi. Kalau kita tidak bisa berjamaah di sekolah kita, bagaimana kita meyakinkan orang lain untuk bisa satu sama lain bahu-membahu? Mereka tuh melihat kok, masyarakat itu sangat jeli dan sangat kritis. Ya sekolah saya buktinya 596 ketika konflik, cakar-cakaran, gurunya datang jam 8, pulang jam 11. Pernah suatu ketika karena nggak ada guru laki-laki, anak-anak dipulangkan lebih dulu karena tidak ada yang bisa jadi imam. Padahal kan anaknya bisa disuruh menjadi imam. Itu menjadi latihan, bubar. Saya pernah punya guru BK, rumahnya samping SMP ketika itu, tapi sudah saya kembalikan ke negeri waktu itu, kebetulan PNS. Dia datang jam 8, pulang jam 11, itu pun saya harus menjumpainya pertama kali di pasar, di kontak ketua ranting, sudah tidak sepatutnya menjadi guru Muhammadiyah, tapi saya tidak memarahinya. Saya ketika menemuinya pun itu sudah menjadi
panis ya buat dia. Setahun suatu waktu dia mulai berubah sedikit-sedikit, tapi ternyata tidak banyak berubah, dan akhirnya dia tidak tahan dengan sistem perubahan kita dan dia pamit dengan baik-baik. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kalau kita tidak bersinergi, kita tidak berkolaborasi berjamaah, amal jamaahnya nggak bagus, bagaimana kita ingin menjadikan sekolah kita ini unggul? Dan insya Allah kalau kita sudah punya inovasi, diferensiasi, passion, kultur, teamworknya tangguh, tinggal progresi kita genjot lagi, naik lagi, continuous progress improvement. Makanya tadi saya mengatakan tidak pernah mengenal kata tepi dan henti. Pak Malik itu bahasanya sederhana, almarhum, jangan ngantuan gurunya, kepala sekolahnya. Kalau kepalanya ini tidak sering ngantuan, loyo, tidak punya vitalitas yang tinggi, bagaimana gurunya ingin berlari melakukan perubahan? Tapi juga kalau gurunya ini tidak sungguh-sungguh, dia juga tidak akan maksimal. Dan yang terakhir, ya ini sekolah outstanding adalah sekolah yang mandiri dan menjadi trendsetter. Dia tidak menjadi sekolah tanda hujan. Kalau tanda hujan itu kan hanya menanti dana dari bos ya. Dan pandemi ini betul-betul terasa. Kalau sekolah yang kuat itu pandemi ini dia tidak masalah karena dia punya saving yang kuat. Dia tidak hanya mengharapkan dari dana bos, dia melakukan investasi, dia membuat putaran roda ekonomi di sekolahnya. Sekolah yang misalkan full day sampai sore, ada makan siangnya dikelola oleh sekolahnya dengan sangat apik, cantik begitu ya, dan itu bisa menghidupkan sekolah, bisa menambah pendapatan guru begitu gajinya. Karena kalau hanya berjuang saja tidak mungkin bisa. Guru-guru ini akan betah, tapi juga gurunya juga harus kerja keras. Sekolah Muhammadiyah itu punya formula, kalau saya punya rumus. Sekolah kalau ingin bisa hidup di atas 100, 200 dia sudah mulai bisa jalan agak kenceng, tapi baru jalan, belum lari. Kalau 300 dia sudah mulai bisa lari, tapi larinya pun masih mungkin tidak cepat begitu. Kalau mau cepat ya 400 ke atas itu bisa dia lari, bisa saving, bisa gurunya itu sejahtera. Tapi kalau 400 siswanya 300 kok gurunya itu tidak sejahtera, itu berarti manajemennya yang harus kita benahi. Ya biasanya keluhannya, wah kalau mahal itu nggak ada yang mau. Sebenarnya kita kalau bisa mengemas dengan baik, tadi saya diskusi sama Mas Imam ya, mengelola kelas dengan keunggulan passion, kita punya kelas ICT, kita punya kelas misalkan yang lain yang sedang tren menjadi kekinian, itu orang tua itu diminta berapapun dia akan sukarela dengan senang, asalkan sekolah itu betul-betul punya nilai yang unggul ya, dan itu bisa dilihat prestasinya secara akademik maupun non akademik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin lanjutkan. Nah ini secara detailnya kepercayaan, kapasitas SDM-nya terus ditingkatkan, teamwork, kompak, responsif, komunikatif. Tadi sudah saya sampaikan secara ringkas ya. Kemudian ini secara teorinya services excellent ya, hari itu ada masalah, hari itu diselesaikan. Kemudian jangan meremehkan keluhan dari orang tua maupun murid, itu harus kita tanggapi. Kemudian juga aktualisasi diri siswa itu membanggakan, berbagai potensi siswa itu difasilitasi. Ya kalau Howard Gardner mengatakan multiple intelligence begitu ya, intelijensis ya, kita harus memfasilitasi betul. Sekalipun itu non akademik jangan diremehkan. Apalagi sekarang ya, akademik itu sudah ditinggal jauh. Ya, anak yang cerewet sekalipun kalau difasilitasi itu bisa, karena anak yang cerewet itu ciri orang yang punya kecerdasan secara linguistik. Jangan salah, itu anak-anak yang cerewet itu yang mungkin Bapak Ibu mungkin agak jutek ya ngadepinnya ya, wah ini kok anak ini kalau ngomong nggak ada titik dan koma, itu punya potensi yang luar biasa. Jangan salah Bapak Ibu, asal kita bisa mengoptimalkan. Kalau dari sisi bahasa kan education, pendidikan, itu sebenarnya bahasa Latin educare. Educare itu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya agar bisa
dilejitkan. Jadi ya aktualisasi itu penting. Yang ketiga berkarakter, punya nilai beda dengan sekolah yang lain, SDM-nya optimal dan efektif, memiliki jaring networking, sekolah organisasi belajar on becoming learner, ya selalu ingin belajar, selalu ingin meningkatkan kapasitas dirinya, dan yang terakhir tentunya responsif terhadap perubahan. Kalau bahasanya Prof. Malik itu bisa membaca tanda-tanda zaman. Siapa yang bisa membaca tanda-tanda zaman, ini kira-kira pandemi seperti ini apa yang dibutuhkan, itu insya Allah akan diminati sekolah tersebut. Baik, yang paling tadi saya sampaikan kepercayaan ini tahapannya. Pertama, image building. Bapak Ibu harus punya kesan kepercayaan yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya image building, bagaimana bisa trust building? Dan kalau sudah trust building, trust institution. Tapi kalau Bapak Ibu tidak punya kepercayaan terhadap kelembagaan, bagaimana kita punya kepercayaan institusi kita, bagaimana orang lain mau percaya? Ini 3 kata kunci yang paling pokok tentang kepercayaan. Berikutnya, keberhasilan sekolah ini ditentukan pertama komitmen Bapak Ibu, kemudian keteladanan. Ini keteladanan ini tidak hanya kepala sekolah semata, tapi juga guru memberikan keteladanan kepada anak-anak. Jangan salahkan anak kalau dia datang terlambat, karena gurunya masih terlambat. Jadi kita harus konsekuen. SD Muhammadiyah Sapen itu, Pak Saidan itu, dia kepala sekolah selalu hadir jam 05.45. Selambat-lambatnya, seringnya 5:30 dia sudah hadir di sekolah. Kemudian guru wakannya itu hadir jam 6 kurang 10 menit. Gurunya itu hadir selambat-lambatnya 06.05. Sehingga orang tua ketika, karena kan orang tua di SD Muhammadiyah Sapen kebanyakan orang tua yang menengah ke atas bekerja, dia selalu ingin meruput pagi-pagi. Ketika kepala sekolahnya hadir, gurunya hadir, sudah ada di sekolah, orang tua itu ayem. Tapi kalau anaknya diberangkatkan, diantar ke sekolah, gurunya nggak ada, kepala sekolahnya berangkatnya siang, wah ini bagaimana orang akan percaya? Saya juga jauh dari rumah ke sekolah 24 kilo. Pernah suatu ketika karena kesibukan saya belum mandi. Kemudian saya berangkat. Saya mandi setelah anak-anak duha selesai, tadarus selesai, mandi di sekolah. Dan alhamdulillah tetap bisa berangkat awal. Ini sesekali saja pernah suatu ketika. Saking ingin supaya orang tua itu trust-nya itu tetap tinggi terhadap sekolah. Kemudian kolaborasi tadi sudah, inovasi dan kreativitas juga sudah. Nah, kalau itu nanti bisa menjadi outstanding school. Ini resepnya seperti ini Bapak Ibu. Dan ini tidak apa ya, kalau Bapak Ibu mau mengupayakan dengan sungguh-sungguh insya Allah bisa. Berikutnya Bapak Ibu ini dari Pak Malik Fajar almarhum ini hampir sama ya, percayaan, kompak, SDM, berpikir out of the box, kemudian konsisten dan berproses. Ini tadi ulasannya, dan Bapak Ibu sekalian, untuk meraih keunggulan dan kemajuan butuh kerja keras, kerja tuntas, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Nggak mungkin kita leha-leha santai, kita hanya menunggu. Banyak sekolah yang sekarang dia masih mengandalkan nama besarnya, itu yang susut. Di Jogja saja yang notabene sekolah kelahirannya Muhammadiyah itu sekarang sudah mulai banyak yang susut siswanya. Sudah berkurang sampai 100 siswa karena dia masih berpikirnya itu sekolah kita akan dicari. No, tidak seperti itu. Siapa yang grade dia Kiki ini, Mas Ma'ruf Yuniarno ini tadi cerita, dia guru DPK yang guru Muhammadiyah yang ditugaskan di Kemenak. Dia satu-satunya kepala sekolah madrasah yang berstatus PNS tapi bertahan di sekolah Muhammadiyah, nangani sekolah yang muridnya waktu hanya 30-an, sekarang sudah 80 siswa Bapak Ibu. Saya membaca Facebooknya, tiada hari lari sana, lari ke situ, pokoknya berupaya sekeras mungkin. Alhamdulillah tidak pun saja, mungkin Mas Ma'ruf tuh masih sangat melihat ini belum apa-apa. Saya 10 tahun menjadi kepala sekolah jungkir balik pun juga ternyata belum bisa mengembalikan 100% kejayaan sekolah saya seperti di tahun 80-an. Jadi memang butuh kerja keras Bapak Ibu. Kita nggak boleh leha-leha.
Kita harus going to extra mile dan Allah akan mengikuti kerja keras kita. Pak, saya sudah kerja keras tapi kurang. Berarti ada yang lebih keras lagi dibanding kita. Jadi ya memang rumusnya kerja keras, betul, nggak bisa enggak. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, sekolah besar bisa berubah menjadi kecil. Nah, ini SMP Muhammadiyah Kebumen pernah besar, sekarang sedang diuji untuk bisa besar kembali. Tapi juga sekolah kecil bisa berubah menjadi sekolah besar. Dan ini roda berputar. Kalau kita tidak hati-hati, ini kita yang dulunya di atas bisa dibalik, jungkir balik. Saya kemarin ke Prabu Muli di Sumatera Selatan, SMA Muhammadiyah Prabu Muli. Tanahnya 5 hektar. Siswanya di tahun 90. Saya ke sana tinggal puluhan, tinggal 30-an Bapak Ibu. Saya mengevaluasi, saya sidak ke sana. Gimana enggak turun? Rumput ilalang tinggi-tinggi, kotor, kucel, kumuh, dekil. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekolah tersebut. Bahkan kepala sekolahnya, rumahnya itu di Palembang. Dia hanya nongkrongi sekolahnya 3 hari. Gimana enggak bisa mau bertahan kalau kepalanya saja hanya nongol 3 hari, tidak greteh terhadap sekolahnya. Makanya Pak Malik bilang, kuncinya Pak Malik itu sering ngasih niup-niup sekolah itu sederhana. Bersih. Bersih itu nomor 1. Bersih lahir batin. Bersih fisiknya, bersih hati Bapak Ibu gurunya, kiranya, karena sebenarnya aktivasi hati ini menentukan segalanya. Kata pepatah Arab mengatakan, qalbun salimun wa aqlun sahihun wa amalun soleh. Tapi kalau udah hatinya ruwet, pikirannya pasti juga nggak bersih. Tindakannya pun juga tidak baik Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya hati-hati. Jadi insya Allah ini memotivasi siapapun. Hati-hati yang sudah besar, dia juga bisa. Tapi sekolah yang kecil harus semangat. Dia juga bisa besar kalau kita tahu rumusnya. Nah ini yang tadi saya katakan SD Muhammadiyah Suronatan. Ini aslinya SD Muhammadiyah Suronatan awalnya. Ini standar school Bapak Ibu. Ini foto yang didapatkan oleh Prof. Syafiq Mukni di Leiden, Belanda. Kita tidak punya foto ini. Alhamdulillah. Kemudian Prof. Syafiq Mukni ke Belanda mengambil fotonya. Dan luar biasa ini Gajah Madalah bersama murid-muridnya. Tahun 1911 Bapak Ibu sekalian. Karena Gajah Madalah mendirikan sekolah ini di rumahnya ya. Ini dekat Langgar Kidul yang ada di Kauman. Nah ini Bapak Ibu SD Muhammadiyah Sapen yang Bapak Ibu pernah dengar, sering dengar. Sekolah terbaik nasional untuk SD. Ini tahun 60 gedek seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sekarang luar biasa sekolahnya. Bahkan tiap tahun kepala sekolahnya juara nasional, gurunya selalu ikut juara nasional juga. Tapi juga mereka juga nggak gampang mengupayakan agar istiqomah ya. Nah ini yang saya sedang garap disertasinya ini ada SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Dulu 80-an sekarang 1000-an. SD Muhammadiyah 1 Krian ini dulu sebelum dipegang oleh kepala sekolahnya yang kemarin belum lama diganti hanya sekitar 400-an, sekarang sudah 800 siswa. Kepala sekolahnya sudah sering keliling dunia ini karena juara kepala sekolah berprestasi nasional. Ini SMP yang saya tangani pernah. Kemudian ini MI Muhammadiyah Karanganyar, kemarin Menko PMK baru dari sana meresmikan gedungnya. Ini siswanya 1.400-an. Walaupun MI Muhammadiyah Karanganyar ini juga termasuk sekolah yang memang perlu direvitalisasi juga walaupun siswanya sangat luar biasa banyaknya minta ampun. Nah ini SMP termasuk SMP yang newcomer belum ada 20 tahun mereka berdiri dari nol, berdiri 2015 sudah punya 15 prestasi internasional, tidak sampai 4 tahun bisa menjadi sekolah rujukan nasional dan siswanya sekarang sudah mendekati 700-an dan dia inden 3 tahun Bapak Ibu. Dia ada kelas full day dan boarding. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro sama seperti Mujahidin. Siswanya sekarang sudah hampir 1000. Bahkan dia sudah merintis SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Metro. Nah, ini yang Pak Moko hadir ini pada kesempatan kali ini SMP Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta. Berdiri tahun 2010-an. Pernah nangkring di peringkat 18 nasional. Sekolah predikat terbaik SMP Muhammadiyah se-Indonesia dalam masalah UN. Untuk sekolah Muhammadiyah ranking 1. Siswanya
waktu itu memang targetnya tidak banyak, 3 kelas, sekarang sudah mulai merangkak ke 4 kelas karena dia mempertahankan mutu. Tapi memang didesak oleh masyarakat karena terlalu sedikit muridnya. Walaupun begitu prestasinya luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekolah yang saya tangani. Ini saya ingin, ya ini yang saya bilang tadi muridnya hanya 8 Bapak Ibu. Ini saya masih menyimpan fotonya. Ini foto saya ya Bapak Ibu ya, masih kurus ya. Ini muridnya sama gurunya banyak gurunya. Ini 8 siswa anak-anak istimewa, 4 putri 4 putra. Waktu mereka lulus ya. Nah, ini gedungnya awalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sampai tiang benderanya bengkok ya. Nah, ini saya bikin, ini sudah dapat tambahan siswa barunya 61. Dari 8 ke 61. Waktunya waktu itu 2 bulan Bapak Ibu mempersiapkannya. Ini saya jajari gini Bapak Ibu, letter U. Kenapa? Biar kesannya itu banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari segi ini foto yang sekarang, ini transformasinya bertahap Bapak Ibu. Ini awalnya yang tadi atapnya tidak ada, saya cukupkan pakai genteng seadanya, dicat begitu ya. Wah, dulunya hijau, biru. Ini bertahap Bapak Ibu, tidak pernah mengenal kata henti. Terus kita berupaya, ini genteng keripik dihancurkan, sudah nggak ada gedung yang tersisa, yang gedung lama ya Bapak Ibu. Kita sudah melakukan transformasi. Ini dulu ruang kepala sekolah saya, dan ruang kepala sekolah saya pindah sampai 10 kali. Sekalinya punya ruang kepala sekolah, hanya 3 bulan setelah itu saya pamit. Jadi saya tidak merasakan punya gedung yang permanen yang mungkin kalau sekolah-sekolah lain, karena ngalah untuk anak-anak dulu. Karena memang tanahnya terbatas, tidak luas ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini mulai saya tinggali, nah ini tahun 2018, 2019 sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhirnya pamit karena tugas saya sudah cukup, dilanjutkan generasi berikutnya. Nah, ini kami juga pernah turun sedikit Bapak Ibu, naik turun 2 kali, kemudian terakhir saya tinggal sudah naik lagi menjadi 12 kelas besar ya. Nah, ini tadi Pak Mali sering bilang Bapak Ibu sekalian, ya memang harus kepala sekolah dan gurunya itu nongkrongin dan melototi. Bukan berarti harus dekem selalu di sekolah, tidak. Boleh Bapak Ibu ada tugas keluar, kepala sekolah keluar, ada kedinasan, tapi pikirannya itu tidak pernah lepas tentang pengembangan sekolah. Saya masih ingat dengan Pak Malik, bahkan mimpinya pun tentang sekolah. Jadi ini filosofi yang nggak bisa sekolah itu nggak bisa sampai. Contoh tadi SMA Muhammadiyah Prabu Muli, dia hanya punya waktu 3 hari, dan itu saya sidak itu nggak bilang-bilang. Saya datang ke sana, mereka kaget, telepon kepala sekolahnya bilang, kebetulan di loudspeaker, saya dengar sendiri, tolong ini ya, dijamu, diajak makan dulu, nanti saya datang ke sana 1 jam lah kira-kira. Dia mungkin mengebut gitu ya. Waktu itu 1 hari sebelumnya saya hadir di Palembang, saya kumpulkan kepala sekolah seluruh sekolah yang ada di Sumatera Selatan. Dia izin pamit ke Palembang, tapi ternyata di daftar hadir tidak ada. Saya datang ke Prabu Muli, dia juga tidak ada. Nah, ini salah satu contoh. Tidak boleh terjadi di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. Kemudian yang kedua, tidak main di kelereng di Gang Buntu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kita ibaratkan main kelereng itu kan enaknya di tempat yang luas ya Bapak Ibu. Kalau di Gang Buntu kan sumpek ya. Maksudnya apa? Pikiran kita nggak boleh sumpek. Sekolah kita nggak boleh merasa pikirannya cupet atau mungkin pikirannya pendek. Kita harus berpikirnya luas, melihat kanan kiri kita. Kemudian niat lurus, niatnya itu harus baik. Innamal a'malu binniyat. Karena kalau niatnya sudah tidak baik, apalagi mungkin bodo amat lah, itu bukan urusan saya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ketika sekolah kita hancur, itu kita akan dikenang keburukannya. Wah, ini pada waktu kepala sekolah si Anu, ini gurunya ini dulu begini. Tapi kita meninggalkan kesannya, wah ini sekolah hebat ini karena kepala sekolah gurunya. Itu akan menjadi kenangannya yang terbaik Bapak Ibu. Jangan kita
cuma dapat capeknya saja, kita juga harus mendapatkan kebahagiaan. Karena insya Allah dengan kita beribadah di SMP Muhammadiyah Kebumen, insya Allah kita mendapatkan surga yang tertinggi yang akan kita peroleh. Jangan sampai kita cuma dapat capeknya. Yuk, kita sudah 3/4 hidupnya di sekolah, kok kita nggak dapat apa-apa, kan rugi Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, hindari konflik. Konflik itu menjauhkan dari rezeki Bapak Ibu. Sekolah saya merasakan salah satu yang menjadikan sekolah saya hancur lebur karena konflik, kereng-kerengan, kelahi Bapak Ibu. Ya, antar guru PNS dengan yayasan, antar guru yayasan. Pokoknya tiada hari itu tanpa konflik. Nah, ini jangan sampai konflik. Kemudian yang berikutnya, jika kita bisa mengatur uang dengan baik, akan baik dan cepat perubahan kelembagaan. Tapi kalau kita nggak bisa mengatur uang dengan baik, lembaga kita akan carut marut. Kemudian tadi saya sudah pernah bilang, tidak menjadi sekolah tanda hujan, dan baik saja tidak cukup, harus diiringi dengan manajemen yang kokoh. Nah, makanya besok kepala sekolahnya harus ameng-ameng, omong-omong, iming-iming. Mas Imam Romjan itu selalu semangat ya, ketika waktu kementerian itu masih dapat punya akses ya, dia menyengaja ke Jogja sambil kuliah di UMS, datang, dia mengguru ke Pak Supri, dia main sana sini, alhamdulillah kecipratan, dapat bantuan dari kementerian. Ya, Grete tanya terus seperti meneror saya itu, tapi saya senang sehingga akhirnya alhamdulillah Mas Imam Romjan di Muhammadiyah 2 Kebumen ini bisa eksis. Kemudian tadi yang saya bilang manajemen soto ini ilmunya Pak Malik. Nanti insya Allah moga-moga bulan Mei buku saya keluar ya tentang Pak Malik ini ya, pengalaman saya bersama beliau. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini ringkasannya, layanan prima, punya kultur golden habit anak-anaknya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kita punya brand. Misalkan ini saya baca di MI Karanganyar, mereka menargetkan di sini tahfidnya itu kalau yang lain 1 juz dia 5 juz begitu ya, entah yang bisa hanya beberapa orang, never mind, nggak masalah. Kemudian daya dukung dari persyarikatan, masyarakat, guru, karyawan itu juga penuh dan punya prestasi mutu dan kualitas, prestasi dan mesti akademik, syukur bisa balance. Nah, berikutnya ini Jack Ma teorinya, dia selalu kebetulan saya dapat langsung dari beliau ketika di Cina. Ya, siapa yang punya kultur, siapa yang punya value, nilai, siapa yang punya imajinasi, dia punya teamwork yang handal, yang solid, dan dia punya kreativitas yang inovasi, dialah akan bisa menjadi juara di dunia ini. Ini Jack Ma mengatakan seperti ini. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kunci utamanya jika sudah mendapatkan mandat kepercayaan dari masyarakat, orang tua, wali murid, dan siswa, sekolah kita akan berkembang dan unggul. Jadi tidak taken granted ya, tidak gratis. Semua itu butuh proses, butuh upaya keras, begitu ya. Intinya tadi kepercayaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, juga butuh usaha keras sepanjang zaman ya, menjaga konsistensi atau keistiqomahan perubahan tidak hanya berlaku untuk sekolah yang sudah besar saja. Sekolah kita pun yang sedang berusaha besar harus istiqomah terus menerus, tadi continuous progress improvement. Kalau tidak itu dilakukan, kita akan ditinggal oleh masyarakat. Kalaupun kita masih bertahan, kita hanya menjadi penonton. Ini sangat menyakitkan ya. Kita tidak bisa menjadi sekolah yang trendsetter. Nah, kemudian teamwork ini kalau kita upayakan dengan sungguh-sungguh bisa melejitkan sekolah. Kenapa? Karena bisa mempercepat perubahan. Kemudian sense of belonging ya, kita memiliki satu sama lain, dan akhirnya ada keterlibatan sinergisitas di antara kita, di antara guru dan karyawan, kepala sekolah, dan juga stakeholder, persyarikatan. Ini insya Allah pasti akan terwujud dengan sendirinya. Nah, karena itu saya mengajak teman-teman saatnya berkolaborasi. Kita sudah sering dengar Keterampilan Abad 21 diantaranya adalah collaboration and problem solver. Betul tadi seperti yang disampaikan Ketua PDM, sudah tidak usah saling menyalahkan si anu. Sekarang kita berpikir produktif. Saya selalu kalau ada dinamika, saya bilang cukup berbuat apa yang bisa kita lakukan. Itu yang paling pokok dan utama. Karena di antara kita tidak ada yang perfect, nggak ada yang sempurna.
ya pasti ada yang dia pinter sekali retorikanya, tapi kalau suruh menggagas konsep dia nol. Dia orang lapangan. Ada yang ini ya, omongannya besar, kerjanya kecil. Nggak apa-apa, tetap kita setting saja. Orang yang seperti ini bagusnya di marketing. Nah, nanti yang konseptor di belakang meja ini dia yang mendesain bagaimana ini. Kalau semuanya ini bisa kita buat secara mozaik, luar biasa. Karena itu ya jika kita bisa bersama-sama, mengapa harus sendiri? Insya Allah Bapak Ibu, perintah Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kan ayat yang tidak individual, tapi ayat kolektivitas. Ayat jamaah itu kan, wa ta'awanu. Hei, kamu hendaknya kalian kamu itu berjamaah melakukan kebajikan dan ketakwaan. Tapi jangan kamu itu melakukan sesuatu perbuatan yang hina dan nista. Itu jelas ayatnya Bapak Ibu. Nah, karena itu sebaik apapun hasil yang dikaryakan sendiri itu lebih indah dan bermakna karya bersama-sama. Karena kita bisa bergandengan tangan satu sama lain. Nah, ini saya ibaratkan secara grafis ya Bapak Ibu. Ini kalau 1-2 ucul ini formasinya bisa saja bikin lingkaran baru, tapi butuh waktu Bapak Ibu. Tahu-tahu kita sudah saatnya mendarat, kita belum berhasil bikin formasi seperti ini, malah menyalakai semuanya yang ada di formasi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu, bersinergi membutuhkan kepercayaan satu sama lain. Kalau memang ada yang sudah diberikan kepercayaan, kepala sekolah, guru percaya kepada kepala sekolah, tapi kepala sekolah pun juga harus percaya sama guru karyawannya. Jadi dia juga harus saling satu sama lain, trust tadi saya bilang. Kemudian kolaborasi membutuhkan komitmen bersama-sama. Ya, kita nggak boleh lempar handuk, semuanya punya peranan. Sampai karyawan pun mereka juga punya peran yang tidak sederhana, makanya harus ngewongke Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan disalahkan, jangan dianggap kecil ya peran karyawan, atau apalagi yang Pak Bon gitu ya, yang seringkali kita anggap mungkin hanya ngerjakan teknis ya, hanya bikin wedang begitu. Ini saya sering memotivasi, biasanya kalau yang bikin wedang itu selalu tiap pagi saya ajak ngobrol, Mbak, dan ini bikin apa ini? Teh. Wah, saya puji dia. Memang kebetulan tehnya enak Bapak Ibu sekalian. Dia semangat, dia senang, dia betah, dia kerasan. Alhamdulillah guru-guru saya kalaupun keluar dari sekolah itu karena menikah, ikut suami atau istrinya, atau karena ada alasan keluarga lainnya, dia bertahan Bapak Ibu sekalian karena dia senang. Apalagi dia merasakan ada perubahan-perubahan yang artikulatif. Nah, karena itu kolaborasi itu kompak Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah sering bilang karena ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kalau dalamnya itu kokoh, kuat, kompak, insya Allah mau diajak lari kemanapun bisa. Tapi kalau kita itu saling nggak percaya, kita mengandalkan hanya beberapa segelintir orang, nggak akan pernah bisa maju Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu coba setelah kita sharing kali ini, buatlah blueprint rencana futuristik. SMP Muhammadiyah Teguh Bumi ini mau kemana, mau kayak apa, itu dirumuskan, disepakati, dijalankan bersama-sama, menjadi code of conduct, menjadi cita-cita bersama. Dan itu membutuhkan komitmen bersama-sama menjalankan visi. Visi tidak hanya ditulis besar-besar, ditempel, tapi memang betul-betul menjadi arah tujuan kita. Kemudian uji loyalitas dan komitmen terhadap mimpi masa depan kita. Dan kita harus punya branding kelembagaan. SMP Muhammadiyah Teguh Bumi ini mau milih jalan yang kayak apa untuk supaya sekolah kita diminati. Nah, karena itu saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita niati, kita beribadah di SMP Muhammadiyah Teguh Bumi ini, misi suci kita untuk memahat legenda pribadi. Saya pakai istilahnya Paul Culhu ya, seorang sastrawan yang saya sangat senang bukunya ini, buku Sang Alkemis ya. Jadi kita ini kalau hidup ini tidak punya legenda pribadi, rugi Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi kan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu kan yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya karya sekecil apapun itu, rasanya menghadap Allah itu dengan tangan kosong itu kita akan menjadi orang yang paling menyesal ketika kembali ke kampung abadi kita nggak punya karya apapun. Ayo Bapak Ibu,
buat legenda pribadi yang terbaik di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. Pernah ada satu kisah, dikisahkan ini saya pernah mendengar dari Dr. Agus Taufik, ada karyawan PU mungkin ya, itu dipanggil saya mau pensiun kok masih disuruh-suruh. Akhirnya bosnya pesan, tolong kamu buat yang terbaik, karya yang belum pernah kamu buat sepanjang kamu bekerja di sini. Wah, dia ogah-ogahan karena dia udah mau pensiun, bikin sae. Kemudian satu ketika lapor sudah selesai, kaget itu bosnya, loh kenapa kamu bikin kayak begini? Bos itu tidak humanis sama saya ini mau pensiun, kok masih disuruh-suruh juga? Terus saya bilang gini, saya itu ingin ngasih kenang-kenangan terbaik untuk panjenengan. Kalau jenengan bikin yang terbaik, itu untuk jenengan. Itu kan sebenarnya ilustrasi ayat Al-Quran ya. In ahsantum ahsantum, wa in asa'tum falaha. Berbuat baik itu untuk diri kita, tapi berbuat jelek itu juga untuk diri kita. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Karena itu Hasta Karya ini harapannya agar bisa menjadi mutiara kehidupan, investasi abadi kita. Dan Bapak Ibu, sukses itu adalah pilihan, proses adalah keharusan. Sukses tanpa proses mustahil. Karena itu ya Bapak Ibu harus berproses, bekerja keras, sungguh-sungguh. Nah, jangan dilupakan. Ayo Bapak Ibu, usaha kerja keras Bapak Ibu harus diiringi dengan doa Sivitas Akademika SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. Saya masih ingat awal-awal itu 2 bulan kritis SMP itu, saya ajak mereka, ayo kita jamaah tahajud bersama-sama di sekolah, berdoa sampai saya bilang sama teman-teman, bumi aras Allah itu bergoyang, bergemuruh dengan doa Bapak Ibu guru yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen dan semuanya. Karena apa? Idza azamta fatawakkal Allah. Siapa yang sudah punya tekad, serahkan kepada Allah. Kalau itu tidak dilakukan, kita akan sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi jangan salah Bapak Ibu, doakan anak-anak kita, doakan. Jangan-jangan kita tidak mendoakan sekolah kita Bapak Ibu. Berdoa, kita minta. Apalagi kalau dilakukan dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah. Nah karena itu Bapak Ibu, saya ingin terakhir sebelum kita ini, ayo Bapak Ibu kita bersama-sama. Kalau tidak kita, siapa lagi yang bisa membesarkan SMP Muhammadiyah Kebumen dan SMP atau sekolah Muhammadiyah kita. Kita semua punya peranan dan insya Allah kalau kita mau, insya Allah pasti bisa. Ya hanya masalah waktu saja. Apalagi kalau Bapak Ibu ingin berubah, itu pasti dikasih jalan. Tinggal mau nggak kita belajar, mau tidak kita kerja keras, kita berupaya. Kalau itu dilakukan, insya Allah Bapak Ibu. Kalau usaha kita belum seperti yang kita harapkan, minimal kita sudah dapat 1. Nah, apalagi kalau kita mendapatkan, kita dapat 2 dan banyak. Insya Allah Bapak Ibu, saya optimis dan insya Allah kami dari Didasmen PP Muhammadiyah menyambut dengan hangat, senang perubahan yang ingin dilakukan di SMP Muhammadiyah Kebumen. Insya Allah moga-moga SMP Muhammadiyah Kebumen bisa kembali menjadi SMP Muhammadiyah 1. Ini yang harus menjadi tekad ya. Dan kita bisa maju semua di SMP Muhammadiyah yang ada di Kebumen. Masyarakat SMP masyarakat di Kebumen menjadikan SMP Muhammadiyah menjadi trend center. Amin ya rabbal alamin. Nasrullah wa tanggarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih. Moderator kita ada tamu, ini mohon maaf Pak Abdullah Mukti, ya. Pak Mulan di kantor sedang ada tamu, mohon maaf meninggalkan. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, para peserta Zoom meeting pada pagi hari ini, sudah lebih dari 75 menit beliau menyampaikan trik-trik dan langkah-langkah strategis untuk sekolah kita lebih maju lagi, sehingga mudah-mudahan dengan motivasi beliau pada pagi hari ini bisa menambah semangat guru-guru kami di SMP Muhammadiyah 1 Kebumen. Selanjutnya kepada Bapak Ibu guru, kepada
yang ada di kelas atau yang ada di Zoom masing-masing dapat memberikan pertanyaan ataupun menanyakan resep kepada beliau, karena resepnya udah banyak tadi, sangat banyak dan sangat luar biasa. Tadi sempat kami catat, sukses itu pilihan, proses itu harus dilakukan. Sukses tanpa proses mustahil akan didapatkan. Ini Bapak Ibu, dan juga beliau menyampaikan bahwa mari kita buat teamwork yang kuat dengan bergandengan tangan, bersinergi, kompak, tidak ada rasa saling suudon dan lain sebagainya, semuanya bersatu, insya Allah kemajuan akan didapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia dan para hadirin, baik dari SMP Muhammadiyah 1 ataupun Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini hadir. SMP Muhammadiyah 1 memang adalah sekolah yang berada di tengah kota. Tepatnya tidak jauh dari kantor Bupati Kebumen atau rumah dinas Kabupaten Kebumen di sebelah barat alun-alun kota Kebumen. Sebenarnya sangat strategis untuk masyarakat Kebumen untuk bersekolah di sana. Aksesnya cukup bagus, gedungnya juga cukup bagus, dan guru-gurunya semangat. Namun memang dalam 3 tahun terakhir mengalami penurunan siswa. Mungkin salah satunya adalah kurang semangatnya Bapak Ibu saat adanya zonasi dan lain sebagainya. Tapi itu bukan menjadi sebuah alasan. Tadi sampaikan filsafat atau filosofi pedagang soto. Di pojok manapun, kalau itu sudah menjadi daya tarik, ada brand di sana, pasti akan dicari. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, kepada guru-guru SMP Muhammadiyah 1, ayo kita semangat buat brand baru, buat brand yang bisa menarik orang tua, kompak bagi kalian semuanya Bapak Ibu guru, dan jangan lupa selalu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak yang berbahagia, silahkan mungkin ada yang mau bertanya kepada Ustadz Abdullah Mukti dari guru-guru SMP Muhammadiyah 1. Silakan di unmute.